Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Aliansyah dari NIM 160220077 dari kelas DP4402B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu produk, yaitu speaker. Sebelum kita menjelaskan lebih detailnya, mari kita ulik yuk sejarahnya gimana. Speaker pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Hal ini dikarenakan speaker yang terpasang di telepon miliknya. Kemudian ditemukan pita suara loudspeaker untuk pertama kalinya oleh Dr. Walter. Dan untuk pertama kalinya speaker tersebut menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Speaker pun mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1920 dan terus berkembang sampai memasuki tahun milenium. Saat ini sudah ada berbagai macam variasi speaker. Mari kita review lebih dalam material-material yang ada di loudspeaker sistem audio. Yang pertama, ada box speaker. Bagian terluar sebagai pelindung media komponen yang ada di dalam. Yang kedua, yaitu speaker sendiri, suatu komponen yang utama sebagai tempat mengeluarkan suara. Yang ketiga, yaitu tombol-tombol plastik yang ada di sound system itu tersendiri. Pembuatan fiber ini dapat dilakukan dengan cara diantaranya melt spinning, dry spinning, wet spinning, and electro spinning. Proses pembuatan fiber sendiri ini dengan metode spinning merupakan bagian yang penting dalam bidang industri polimer sintetis. Banyak jenis fiber sintetis seperti nilon, polyester, olefin, sulfat, dan lain-lainnya. Dengan seiring berkembangannya zaman, banyak kalangan industri mulai mencoba menggunakan metode teknik etruksi rotasi. Apa itu teknik etruksi rotasi? Teknik etruksi rotasi merupakan teknik yang diadaptasi dari teknik melt spinning. Teknik etruksi rotasi itu berbeda dari teknik yang lain. Teknik ini melibatkan gaya sentripetal pada proses pembuatannya. Pembuatan fiber sendiri dapat dilakukan dengan cara sederhana dan biaya yang murah. Teknik etruksi rotasi ini dilakukan dengan cara memutar lelehan polimer dengan kecepatan sudut tertentu dan melewatkan pada sebuah filter hingga lelehan polimer itu berubah menjadi fasa dan menjadi padatan dan membentuk sebuah fiber. Komponen kedua ini hal yang utama dalam suatu sound system karena komponen yang dapat mengeluarkan suara. Dan komponen ini terdapat magnet yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Energi bunyi ini dihasilkan oleh getaran yang berasal dari vibrasi oleh kumparan akibat interaksi dengan medan magnet. Dan tanpa ada magnet, speaker ini tidak akan menghasilkan bunyi atau suara. Proses pembuatan logam magnet melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, proses pengecoran atau casting, suatu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Tahap yang kedua ialah proses pemesinan. Proses pembuatan dengan cara membuang material yang tidak diinginkan pada benda kerja sehingga diperoleh produk akhir dengan bentuk ukuran dan surface finish yang diinginkan. Pada tahap yang ketiga, ialah proses pembentukan logam atau meltaforming. Proses ini melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Tahap yang keempat, ialah proses pengelasan atau welding. Proses penyambungan dua bagian logam dengan jalan pencairan sebagai dari daerah yang akan disambung. Adanya pencairan dan pembekuan di daerah tersebut akan menyebabkan terjadinya ikatan sambungan. Pada tahap yang kelima ini ialah proses perlakuan panas atau heat treatment. Heat treatment adalah proses untuk meningkatkan kekuatan material dengan cara perlakuan panas. Pada tahap yang terakhir ini ialah proses surface treatment. Proses surface treatment adalah proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat karakteristik logam pada bagian permukaan logam dengan cara proses termokimia
dan metal spraying. Pada komponen yang ketiga ini, kita akan mereview tentang tombol-tombol yang ada di speaker dengan material berbahan plastik. Mengapa tombol-tombol pada loudspeaker menggunakan material plastik? Karena material plastik ini sangat memiliki keunggulan yang tahan lama serta memiliki kekerasan dan tahan terhadap korosi untuk jangka waktu yang lama. Polimerisasi sendiri ialah proses penggabungan molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar yang disebut polimer. Polimer tersebut apabila terkena tekanan atau panas, ia akan mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Secara ilmiahnya, plastik adalah serangkaian banyaknya atom yang saling mengikat menjadi satu dan terdapat banyak kandungan di dalamnya, yakni karbon, nitrogen atau oksigen dan lain-lainnya. Dalam proses pembuatan plastik melalui 4 tahap. Tahap yang pertama, injection molding. Apa itu injection molding? Ialah proses di mana plastik yang masih menjadi berupa biji atau pelet dimasukkan ke dalam tabung panas. Biji plastik tersebut yang telah dimasukkan ke tabung panas nantinya akan meleleh dan lelehannya akan dibawa ke dalam cetakan. Tahap yang kedua, yaitu tahap ekstruksi. Tahap ini bekerja untuk menekan lelehan plastik hingga lebur dan menjadi halus. Tahap yang ketiga adalah thermoforming. Pada proses tahap ini, biji plastik yang telah leleh dan berubah menjadi lempengan nantinya akan dipanaskan kembali dan masuk pada tahap proses pencetakan. Tahap yang keempat adalah blow molding. Blow molding adalah tahap terakhir pada proses pembuatan plastik secara umum, di mana biji plastik yang telah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi barang yang akan diinginkan. Sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.